nggak berharap ekspektasi enak orang-orang dalam video ini harus tiba-tiba tergiat dan bergairah untuk membaca. Tapi aku pengen mengajak teman-teman sekedar itu aja, sekedar sering-sering ngobrol persoalan-persoalan yang penting gitu. Berarti buzzer itu termasuk sebelum logos. Meresahkan sih. Yang meresahkan. Oh ya, itu kan tadi Mas, kita bahas juga cukup banyak mengenai itu tadi media digital yang memang yang menjadi akar permasalahannya ada cuma satu kan, hoax. Atau Banyak ya. Tapi akar permasalahan ini lagi-lagi di orang. Aku sih melihat katakanlah hoax kita namanya kayak COVID ya, kayak virus. Virus ini nggak bakal hilang, Pak. Nggak bakal hilang memang ya. Hoax juga nggak bakal hilang. Sing jadi alternatif, sing jadi solusi utama imun. Nah hoax ini ya virus. Nah solusinya ini tingkatkan imun kita. Imunnya dengan literasi, pengetahuan, belajar. Ya gitu. Aku menawarkan sing sederhana lah, kita nggak usah serius ngomongin soal merubah keadaan agent of change, nggak usah ya. Sederhana teman-teman ngajak membaca, yang ngajak teman-teman yang lain membaca, terus ngobrol kayak ini, itu kan membentuk membiasakan diri berpikir logis dan runtuh. intinya belajar. Terus dari obrolan terus kemudian ditulis. Itu wis membantu lah. Ya nggak secara saklek tiba-tiba langsung berubah bahwa dia sadar oh ini hoax seperti ya berproses. Karena imun kan juga dan itu wajib bagi setiap manusia. Saya kira itu wajib. Ya terserah nih, misalnya pengen gue dari ikro gitu. Enggak, kalau saya wajar. Ya, enggak usah pakai dalil. Ya wajib. Ya wajib, itu wajib. Belajar itu wajib. Tapi kadang muncul pertanyaan gini Mas. Dan saya juga berpemikiran dengan Mas Dima bahwa salah satu dengan penjagaan itu adalah dengan membaca, dengan belajar. Salah satu apa? Menjaga imun. Oh iya. Imun. Menjaga dari istilahnya menjaga tubuh kita dari hoax itu. Oh gitu. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kadang juga muncul pertanyaan di masyarakat dan itu pun saya juga bingung menjawabnya gitu. Paling mentok saya menjawabnya nanti saja. Gitu Mas. Pertanyaannya seperti ini biasanya. Mas, lah aku urung tani gitu. Aku urung tani, aku berburu, aku berpedagang. Ngopo aku tidak baca buku-buku sini. Nah, seperti itu dan sebagainya itu. Buku-buku filsafat atau buku-buku. Terus saya bilang ke bapak-bapak ataupun ke teman-teman yang di pemuda itu yang notabene kurang suka membaca itu. Loh, mau itu gak usah mau sing abot-abot itu loh. Nek memang awakmu hobi membaca dan untuk menangkal itu semua ya berangkatlah dari seperti membaca koran, membaca majalah dan sebagainya, ataupun paling enggak minimal kamu ketika ada berita di internet atau menerima informasi kamu baca secara lengkap. Ya. Jangan hanya cuma judul atau separuh itu atau dengan jari ini gitu. Ya. Itu salah satu penantang hoax dan kamu akan memunculkan salah satu istilahnya apa ya, memunculkan syarat pertanyaan gitu. Bertanya, ini betul apa orang gitu dan seperti itu. Ya saya cuma bisa menjawab seperti itu. Iya, tapi ada masalah lagi. Misalkan kita analisis tren media online, artinya media online ini media mainstream yang mau saat sebelum Kompas atau Detik atau Tribun itu sayangnya ini segera menyediakan karena terlalu pendek berita mereka. Kadang-kadang mereka nggak menyediakan pertanyaan why dan how, bagaimana. Itu jadi memangkas 5 hal. Iya. Akhirnya dia cuma memberitakan antara apa, di mana dan siapa. Nah itu jadi informasi ini nggak lengkap. Jadi cuma subjek, objek dan keterangan. Itu jadi masalah karena nih masyarakat akhirnya cuma beritanya gitu. Cuma sebengkal. Iya, sebengkal. Kan ya memang habis itu ada berita susulan melengkapi ini, tapi nggak semua orang kemudian membaca berita setelah. Nah itu jadi masalah yang untuk ngomongin soal keutuhan informasi. Keutuhan informasi berarti memang peran seorang jurnalis itu memang sangat diperlukan ya untuk menangkap hoax ini. Ya salah satu lah. Tapi memungkinkan nggak banyak di Indonesia itu banyak jurnalis pesanan. Jurnalis pesanan. Seorang jurnalis yang beritanya itu selalu dia maksudnya pesanan itu dalam artian ada kepentingan dia nulis ini.
meskipun dalam satu sisi kepentingan utama adalah duit ya, tapi ada kepentingan lain gitu loh. Secara etis nggak oleh ada mungkin, tapi kerja umum dia mau cerita sebut dia soal buzzer di Twitter dan tadi influencer ya, update di media sosial di lini semua itu memungkinkan Pak. Dan misalkan ada yang ngomong kalau lebih jauh apa motif menggunakan itu, kadang-kadang citra entah itu pemerintah apa ya misalkan kita ngomong soal pemerintah ya, citra pemerintah kan partai pun juga punya media sendiri di TV dan sebagainya ya. Jadi memang ya secara etis memang seorang jurnalis tidak etis ketika atau dia melanggar kode etik jurnalistik lah istilahnya gitu ya. Ya di profesional nggak mungkin boleh, karena bahkan ketika dia liputan misalkan disuguhi mungkin, tapi dikasih uang itu dari kantor pasti nggak boleh. Selalu. Tapi ya Mas, kalau nggak tahu ya, ini saya nggak menyebutkan medianya apa, tapi ada ketika di desa saya itu setiap ada acara itu pasti ada orang dari media mengakunya jurnalis itu dan juga ada kartunya kan, dan juga ada kartunya itu kan ada istilahnya masa berlakunya sampai kapan kan otomatis orang dari desa percaya. Mereka minta uang di situ. Berita itu cuma istilahnya nyari matengnya itu. Acara selesai terus setelah ditanya kepala desa atau apa itu tadi acaranya di mana, jadi cuma siapa, di mana, acaranya apa, dan acaranya itu diadakan dalam rangka apa gitu. Setelah itu dia minta uang gitu. Nggak boleh. Seperti itu sebetulnya nggak boleh. Ya boleh. mungkin ada, tapi oknum harusnya memang nggak boleh. Sekali lagi secara etis kalau kantor mesti melarang. Aku yakin. Tapi ini saya nggak menyebutkan medianya, tapi ada. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu lapor ke kantor mungkin satu. Ya, saya itu kalau saya mikirnya saya memangkas rezeki orang. Jalur rezekinya orang itu nggak baik lah. Mereka juga jadi uang. Anak bujurnya pakai rokok. Secara itu nggak boleh ya. Masuk. Banyak juga yang telah diobrolkan tadi ya. Oke. Lanjut sedikit lagi saya Mas. Monggo terserah. Lupa dulu kan sampai. Gimana editing siap mengedit ya. Ini juga salah satu untuk memberdayakan sumber daya mahasiswa yang ada di IML gitu. Untuk mengedit ya agar media itu juga tidak hanya membuat tanggal-tanggal di Instagram. Peringatan. Ya itu salah satu fungsi media yang kurang Mas. Dan itu juga karena itu ya. Oh ya buat teman-teman IML itu banyak sekali. Menurut saya kurang menjual. Kenapa kok kurang menjual? Karena yang ditampilkan itu ya cuma hari-hari besar, terus foto pengurus, foto kegiatan pun itu juga tidak dikemas dengan menarik gitu loh. Katakanlah kalau memang masuk sekolah cabang lewat kamera gitu loh. Ya ini juga cukup sindiran juga ya. Kali ini juga untuk ya media itu penting. Saya kira penting. Karena apa? Untuk pengemasan bingkai atau bingkai ya, pengemasan foto-foto citra di citra di media itu penting. Nah, pengemasan citra yang baik itu pasti dengan penampilan atau tampilan media juga yang baik. Media yang baik juga berawal dari sumber yang baik. Kalau sumbernya foto berarti fotonya juga harus bagus, juga harus baik dan sebagainya gitu loh. Nah, kadang pun masuk ya sekolah cabang nggak di kamera dan sebagainya itu kan penting juga bagi saya itu penting. Kenapa penting? Karena ketika dikemas dengan baik, kita membingkai, istilahnya mengedit terus menampilkan sesuatu yang baik itu juga keren gitu loh. Katakanlah buat kalender gitu terus di rumah-rumah itu di dekat sekre, ya keren. Kalender itu pemikiran tahun 80-an. Iya. Tapi itu juga kalender itu menyimpan banyak memori. Iya. Bagi saya. Iya. Dengan dulu itu sering waktu masih SD ya. Dulu waktu SD itu kelas 4 sampai kelas 6 itu nyenan kemis terus Mas. Tapi saya swasdo. Dulu kelas 4 sampai kelas 6 itu nyenan kemis terus dan sampai ujian. Nah, selagi menunggu waktu ujian atau katakan selagi menunggu jadwal UTS atau sekarang dulu belum ada kalender akademik. Di SD saya belum ada kalender akademik. Adapun itu ketika aku kelas 6 akhir, kelas 5 akhir itu, kelas 6 awal atau kelas 5 akhir. Karena belum ada kalender akademik, setiap perkataan guru itu saya tulis di kalender. Kalau sekarang kan enak pakai smartphone kita.
Nah, bagi saya kalender itu menyimpan banyak memori. Mulai. Iya. Terus relevansinya kalau media Ya, ya kita karena mengarahkan ke situ ya, karena dianggap jadul ya, Bang. Ya kalau itu media itu loh. Nah, harusnya media, kalau bagi saya harusnya media-media ini itu selain menampilkan, katakanlah kalau memang programnya itu dikemas dengan baik, ditampilkan di media, katakanlah kalau tidak hanya perayaan hari-hari besar, ucapan hari-hari besar, tapi dia juga berani menampilkan berita-berita yang hangat atau berani menampilkan. Nah, tapi itu juga nggak hanya peran dari bidang media saja sebetulnya. Peran dari RPK pun juga besar harusnya, RPK bidang yang lain, hikmah terutama itu. Aku mulai sekolah dasar itu. Iya, Nanti ke praktis ya teman-teman. iya. Nih aku pernah nulis di Solo Post itu soal Agak dekat. aku pernah nulis di Solo Post itu soal Jurnalistik. bukan agenda ya bahasa karena ini agenda setting lewat mempengaruhi isu lewat media. Ya. Ini nggon koran itu dikasih judul demo unjuk rasa secara daring. Ya. Itu mungkin masih bisa dibaca di lembar mahasiswa. Nah, sebenarnya media teman-teman pergerakan itu bisa melebihi dari kerja-kerja humas. Kerja-kerja humas itu kan kita rilis foto di upload di Instagram, ya per itu sebenarnya kerja-kerja humas. Ya itu memang butuh keterangan juga. Teman-teman dia kan juga bisa buat rilis rilis berita, buat konten yang belum. Nah, buat kemasan istri. Menurutku Instagram bisa mulai bagus. ya, bahkan IMM Ahmad Dahlan pun yang harusnya tugas saya untuk mengisi pun juga saya keteteran itu ketika setiap acara harus saya bikin rilis berita sendirian nggak bisa, karena ya setiap nyontoh ya ketika saya minta tolong teman yang lain itu Mas Sony nggak bisa tulis dan sebagainya, aku bingung aduh. Buat latihan sih. Nah itu ya, lanjut nanti tak bahas itu. Enak peran sih lebih sentral Ya. Aku menyaingi kerja-kerja tadi bahas isu dimainkan di luar media. Salah satu contoh konkretnya misalkan sih dimainkan teman-teman BMUI waktu itu. Iya. Sing Lip service. ya lip service itu. The King of apa? The King of Lip Service. Iya, The King of Lip Service. Tidak yang terbaru itu Mas. Aku lupa. Pokoknya kan dia sebenarnya rutin upload konten kayak monos berupa infografis dan riset kecil-kecilan terus di upload dengan media mereka. Nah itu peran mereka memainkan isu. Jadi isu yang dianggap penting dan harus krusial itu diangkat oleh mereka. Dan itu termasuk yang dilakukan sama dulu balik pernah mengangkat isu pelecehan seksual di UGM. Itu juga salah satu bentuk kerja-kerja media yang dimiliki teman-teman aktivis. Karena kan fungsi aktivis itu ya jadi alternatif informasi bagi masyarakat. Jadi alternatif isu yang enggak dilirik karena media mainstream. Nah itu. Tapi memang itu terlalu berat dan kerja praktis itu enggak memang bidangnya dengan IMM kan RPK, Medcom ya. Ya, kalau media Medcom, kalau masalah keilmuannya RPK. Nah, Medcom ini kan memfasilitasi medianya. Tapi isunya dari sama. Nah, itu Mas. RPK misalkan memainkan isu keilmuan. Iya. Bidang hikmah memainkan isu politik dan lain sebagainya. SPM masyarakat. Ya, itu tanah gitu. Nah, gitu. Nah, memang ya, berarti kan peran dari semua elemen kan penting. Nah, aku nggak ngerti ya kultur sekarang nih. Kulturku dulu, teman-teman itu udah mulai bergeraknya sebatas masing-masing bidang. Gak ada sinergitas. Nggak tahu ya itu sekarang masih budaya itu masih langgeng nggak? Itu budaya sih perlu. Ya, masih. Makanya salah satu program podcast ini, Maret Podcast ini itu ada salah satu sinergitas dari bidang media dan juga RPK. Agar media juga menampilkan media yang bagus, RPK memberikan tontonan yang juga bagus juga itu. Pengennya gitu. Tapi memang ya alhamdulillahnya baru terrealisasi sekarang. Itu memang tujuan salah satu program yang dari awal itu memang sudah didesain gitu. Karena memang ya beberapa istilah itu bisa jalan di sini. Oke, kita lanjut ke media lagi Mas. Jadi kita hampir ke kesimpulan ya.
apa yang kita bahas obrolan kalau gitu kita tadi mengenai literasi dan digitalisasi tadi, yang intinya adalah ya bagi saya itu adalah bahwa media itu hoax itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan tetap ada seperti virus, selalu ada. Pasti ada. Dan media, jurnalis dan sebagainya itu konsepnya selalu sama, hanya bentuknya yang berbeda, hanya ya mediumnya yang berbeda, pengemasannya juga yang berbeda. Seperti jual beli kan, seperti jual beli itu setiap tahun sebenarnya konsepnya sama. Kalau kita baca video itu akad dijual beli itu konsepnya itu sama semua, hanya mediumnya yang berbeda, terus subjek-objeknya, nah alatnya yang berbeda. Nah itu adalah salah satu faktor-faktor atau adalah salah satu apa ya menurut saya, adalah salah satu hal-hal yang paten di media. Dan yang menjadi permasalahan adalah tadi memang dari dulu itu adalah hoax. Dan kita sudah bahas panjang lagi dari mitos dan sebagainya. Nah tapi kalau peralihan dari media offline ke digital yang saya maksud sekarang, yang sekarang ya pembahasan sekarang untuk menutup perbincangan kita ya, media gue didit akhirnya kan ya aku tak siap ya gini maksud saya itu adalah media yang sekarang itu bukan dalam artian peralihan segala isu dari offline ke online tapi penggunaannya itu mas, penggunaannya itu contoh baca buku yang awalnya offline sekarang jadi pakai PDF ya meskipun offline tapi kan pakai digital gitu. Aplikasi gitu. Contoh terus mendapatkan berita yang awalnya itu cuma dari koran, kita bisa mendapatkan dari TV, kita bisa mendapatkan dari YouTube, Instagram dan sebagainya. Peralihan seperti ini apakah bisa dikatakan literasi digital juga? Karena kita juga membaca dari media online itu, meskipun kita hilang dari terlepas dari segala kepatenan dalam media, terus juga hoax dan sebagainya itu tadi. Nek literasi digital belum ya? Bawa maksud literasi digital beda ya, nek aku membedakan antara literasi digital sama digital literasi. Oh ya. Literasi digital itu dimaksudkan supaya masyarakat itu bijak dewasa menggunakan digital, media digital dalam misalkan anak-anak itu sering di kominfo itu. Jadi supaya anak-anak itu terhindar dari konten porno bicaranya, supaya orang-orang dewasa bapak 60-50-an itu supaya bisa nyaring hoax, nyaring informasi itu gimana caranya. Nah itu peran literasi digital. Kalau digital literasi, digital literasi, menurutku literasi di digital kan? Ya literasi yang sudah ada offline-nya. Nih sekarang kita membatasi pengertian literasi sebatas membaca dan menulis. Ya berarti sekarang mediumnya berubah dari kertas menjadi elektronik. Analog gitu. Elektronik seperti ya. Aku sih membedakannya. Dan itu yang memang masuk lah. Ada apa ya istilahnya klasifikasi masing-masing itu. Dan itu pun ketika kita beralih ke situ pun juga belum semuanya siap mas. Ketika digital literasi itu diterapkan belum semuanya siap. Saya membaca buku offline, buku yang berupa bentuk cetak dengan PDF itu lebih nyaman bentuk cetak. Dan itu juga Gus Ulil pernah bikin status, pernah bikin postingan di Instagram. Beliau beli kitab-kitab baru gitu. Sebetulnya kitab-kitabnya sudah punya PDF dan semenjak ada PDF itu memang terasa lebih mudah, tapi itu hanya menimbun, tidak segera dibaca itu. Dan kalau Gus Ulil mengatakan bahwa karena yang dibeli kitab, kesakralan kitabnya itu jadi kurang terasa itu. Iya. Apalagi barokahnya dari penulisnya juga kurang terasa itu. Nah, saya menganggap juga bahwa membaca buku ketika di PDF dengan media cetak itu memang girohnya, semangatnya membaca. Satu karena saya kurang kuat ketika bertatapan dengan HP terus kurang terasa. Terus setelah itu juga apa ya istilahnya kenyamanan itu yang saya cari itu kenyamanan bau buku, secangkir kopi, rokok, ya gitu loh. Iya itu makanya enak satu dimensi analog sehingga bisa digantikan
dimensi digital. Salah satunya kenyamanan. Termasuk sih buat sebut bawa buku, Iya. ya apa namanya? Pembatas buku. Rasa di membaca dengan memegang bentuk buku, terus mendelok kata-kata dulu, sing enak tintane itu dan sebagainya, itu nggak didapetin di kita. Nah itu sih maksudnya. Ya, jadi singkat tergantikan. Yang tergantikan. Meskipun memang lebih mudah mendapatkan ya. Iya. Sebenarnya lebih mudah mendapatkan pun ya enggak sesuatu yang spesial. Sekarang kecenderungan media itu dulu kecenderungan media online ya, banyak punya kecenderungan konten indep. Konten indep itu berarti dia mengelola konten yang mendalam dalam waktu jangka yang juga lama. Itu jadi mulai enak digandrungi karena kecenderungan media online sebelum itu kan adu kecepatan, sampainya informasi itu menandakan bahwa sebenarnya kecepatan itu kadang-kadang juga jadi racun karena keutuhan itu nggak didapat. Justru ketika ada dapat informasi yang lebih dalam ataupun dia lama dapetin, itu kadang-kadang lebih mending, lebih bagus ketika informasi yang cepat tapi tidak utuh gitu. Nggak utuh dan juga kayak makan soto nih nenek kokolane loh. Kayak makan soto gak ada perasaan jeruk. Iya. Kalau ada soto orang bawa kecap, bawa sambal. Berarti pada gitu. Iya hambar ya. Dan juga ketidakutuhan itu bisa menyebabkan misinformation. Sangat. Apalagi malinformation juga memungkinkan kan? Mungkin. Apalagi disinformation seperti apa ya gitu. Oke, jadi dalam titik temunya, titik kesimpulannya yang saya tanyakan kepada Mas Dimas tadi, Mas Dimas, memang harus ada perbedaan antara literasi digital dengan digital literasi. Kalau literasi digital itu adalah suatu tindakan yang kita untuk apa ya, agar kita lebih bijak dalam misalnya bermedia, menggunakan media digital. Kalau digital literasi itu adalah memindahkan, ya intinya memindahkan ya, berpindahnya antara media yang analog atau offline itu ke media yang elektronik. Ini literasi kita literasi di elektronika, digitalisasi. Ya, digitalisasikan. Nah, itu pada sebenarnya. Dan itu cukup menarik sekali. Dan saya kira ya sudah cukup panjang kita ngobrol kalau itu dengan ini. Ini tadi yang awalnya kita mau ngobrol yang agak guyon itu malah jadi lebih sering serius tapi asik ya, asik. Bagi yang mendengarkan jangan pernah bosan, tetaplah mendengarkan. Iya, oke. Oke, buat Mas Dima, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, atas ilmu yang diberikannya. Ini juga salah satu tambah ilmu loh kayak gini tuh. Dan juga saya harap teman-teman juga lebih giat membaca dan sebagainya. Dan dari obrolan tadi yang bisa saya tarik kesimpulan adalah bahwa kita ini Muhammadiyah kan. Muhammadiyah itu terlahir dari ya sikap suka membacanya Kiai Dahlan juga, itu salah satu faktornya itu loh. Kiai Dahlan itu tidak akan bisa membesarkan Muhammadiyah tanpa literasi yang kuat, tanpa intelektualitas yang bagus dan sebagainya, dan itu bisa didapat dari kegiatan membaca. Enggak harus membaca kitab Kiai Dahlan dulu. Enggak semua yang bacanya Kiai Dahlan itu berupa kitab. Bahkan bacaan-bacaan dari barat itu juga dibaca oleh Kiai Dahlan. Kedokteran dan sebagainya. Makanya beliau dicap Kiai Kafir kan. Nah, harusnya hal tersebut diwariskan kepada kita sebagai ikatan nasional Muhammadiyah gitu loh. Apalagi kita sebagai orang yang sehat ya. Gus Dur saja ketika jadi presiden tiap pagi itu meskipun beliau netra, tiap pagi beliau dibacakan koran, majalah dan berita informasi oleh asistennya. Lah kenapa kita yang matanya sehat, yang jelas baca informasi aja kok tidak utuh, bahkan cuma judulnya gitu loh. Nah, itu yang perlu kita renungkan, kita muhasabah diri, dan semoga IMM kedepannya bisa mengambil sari-sari dari obrolan tadi untuk meningkatkan kualitas kita, karena kita ini adalah salah satu pewaris Kiai Dahlan juga. Iya, jelas ya? Iya. Ya, aku berharap. Iya. Silakan Mas. Closing statement kita tutup. Iya. Aku berharap obrolan ini nggak dianggap serius. Maksudnya, aku nggak berharap ekspektasi orang-orang dalam video ini harus tiba-tiba tergiat dan tergairah untuk membaca. Tapi aku pengen
mengajak teman-teman sekedar itu aja, sekedar sering-sering ngobrol persoalan-persoalan yang penting gitu, yang cukup serius untuk diobrolkan tapi santai kayak misalkan gimana? ya kayak mau nggak mau kayak obrolan-obrolan di tongkrongan dengan kualitas kayak gini misalkan itu bagus, itu biasa dan termasuk di mau menyinggung soal Ramadan, aku selalu sempat menyebut kultur Ramadan atau budaya. Ya aku sering juga nyebut Muhammadiyah kultur. Salah satu kultur Muhammadiyah itu kan di kejadian ikonik Ahmad Dahlan yang ngomong di soal Al-Maun itu. Al-Maun Itu kan sebenarnya di enek proses kajian dan membaca dulu. Iya. Itu nah sing kita hilang di sisi kultur membaca literasi. Nah makanya filosofi dasar aku gawe Darwis, gerakan Darwis itu sebenarnya di situ ya. Gitu teman-teman. Ya nek sepatutnya mahasiswa membaca. Iya. Nek teman-teman butuh mahasiswa ya harus betul. Iya. Sepatutnya mahasiswa. Buat para pendengar saya kira banyak mahasiswa itu. Apalagi kader INM yang menonton inilah ya. Bahkan kalah loh aku menemui di bilik literasi sedikit ya. Kalau kebetulan sebuah foto. Iya. Di bilik literasi gitu, rumah Mas Bandung gitu, Mas Bandung ngajak ibu-ibu dan anak-anak untuk membaca, menulis, bahkan dan mengobrolkan satu permasalahan. Bukan masalah dia cuma keseharian aja. Iya, keseharian kan juga masalah. Iya. Kita ini masalah. Hidup ini masalah. Bahkan mbok kalau ibu-ibu bisa. Apalagi kita yang berstatus mas. Iya. Itu harus. Ya. Terima kasih. Selamat siang dan mungkin cukup sekian buat Mas Bima. Selamat menempuh skripsi dan semoga segera selesai. Dan semoga Darwis juga lebih berkembang. Buat teman-teman yang mau gabung Darwis, saya nggak menaruhkan ya. Yes, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.